Hai semuanya, balik lagi di channel ini. Sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Pada video kali ini, kami akan membahas sejarah dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau Kerajaan Tumapel merupakan sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Ken Arok atau disebut juga sebagai Ken Arok pada tahun 1222. Sejarah kerajaan ini terkait erat dengan sosok Ken Arok 1222 sampai 1247 yang adalah pendiri Wangsa Rajasa sekaligus Kerajaan Tumapel. Lokasi dari kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan keterangan dalam Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari adalah Kerajaan Tumapel. Nama Tumapel juga muncul dalam berita Tiongkok dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Kakawin Nagara Kertagama memperjelas jika sesungguhnya ibu kota Tumapel bernama Kutaraja ketika pertama kali didirikan tahun 1222. Pada 1253, Wisnu Wardana mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singasari. Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Para raton menyebut Tumapel awalnya hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kadiri. Adapun yang menjabat sebagai Akuwutu atau setara camat, Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri, yaitu Ken Arok, yang kemudian mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel dengan gelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Ken Arok lantas menikahi janda Tunggul Ametung yang saat itu sedang mengandung, yaitu Ken Dedes. Anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung ini nantinya diberi nama Anuspati. Selain beristrikan Ken Dedes, Ken Arok mempunyai satu istri lagi bernama Ken Umang yang kelak melahirkan anak laki-laki bernama Tohjaya. Ketika berkuasa, Ken Arok berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri. Pada 1221 terjadi perseteruan antara Kertajaya, Raja Kerajaan Panjalu dengan kaum Brahmana. Para Brahmana lantas menggabungkan diri dengan Ken Arok. Perang melawan Kadiri lantas meletus di Desa Ganter pada 1222 yang dimenangkan oleh pihak Tumapel. Nagara Kertagama juga menyebut tahun yang sama untuk pendirian Tumapel, tetapi tidak menyebutkan adanya nama Ken Arok. Dalam naskah tersebut, pendiri Tumapel bernama Rangga Rajasa Sanggrinata Putra yang berhasil mengalahkan Kertajaya, Raja Kadiri. Pada 1253, Wisnu Wardana kemudian mengangkat putranya yang bernama Kertanagara sebagai Yuwaraja atau putra mahkota dan mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singasari.
Nama Singasari yang merupakan nama ibu kota kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Inilah yang membuat Tumapel juga dikenal dengan nama Kerajaan Singasari. Penemuan prasasti Mula Malurung di sisi lain memberikan pandangan yang berbeda dengan versi para raton yang selama ini dikenal mengenai sejarah Tumapel. Prasasti yang dikeluarkan Kertanagara tahun 1255 atas perintah Wisnuwardana itu menyebutkan jika Tumapel didirikan oleh Rajasa yang dijuluki Batara Siwa setelah menaklukkan kerajaan Kadiri. Nama ini kemungkinan adalah gelar Anumerta dari Rangga Rajasa karena dalam negara Kertagama, arwah pendiri Tumapel itu dipuja sebagai Siwa. Selain itu, para raton juga menyebutkan bahwa Ken Arok lebih dulu menggunakan julukan Batara Siwa sebelum maju dalam perang melawan Kadiri. Prasasti itu juga menyatakan jika kerajaan kemudian terpecah menjadi dua sepeninggal Ken Arok, yaitu Tumapel yang dipimpin oleh Anuspati dan Kadiri yang dipimpin oleh Maesawong Ateleng alias Batara Parameswara. Parameswara digantikan oleh Guningbaya kemudian Tohjaya. Sementara itu Anuspati digantikan oleh Seminingrat yang bergelar Wisnuwardana. Prasasti itu juga menyebutkan bahwa Tumapel dan Kadiri dipersatukan kembali oleh Seminingrat. Kadiri kemudian menjadi kerajaan bawahan yang dipimpin oleh putranya yaitu Kertanagara. Lebih lanjut, prasasti ini menyatakan Tohjaya sebagai Raja Kadiri bukan Raja Tumapel. Hal ini memperkuat kebenaran berita dalam negara Kertagama yang tidak menyebut Tohjaya sebagai Raja di Tumapel. Selain itu, pemberitaan dalam negara Kertagama yang menyebut Kertanegara naik tahta tahun 1254 juga diperdebatkan. Kemungkinannya adalah Kertanagara menjadi raja muda di Kadiri terlebih dahulu, kemudian barulah pada 1268 ia bertahta di Singasari. Ada dua versi dalam mengidentifikasi sejarah Tumapel atau Singasari, yaitu para raton dan kakawin negara Kertagama. Perbedaan ini meliputi daftar Wangsa Rajasa yang berkuasa dan angka tahunnya. Wangsa Rajasa sendiri adalah keluarga yang berkuasa di Kerajaan Singasari dan Majapahit pada kurun abad ke-13 sampai ke-15. Kertanagara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Tumapel. Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa. Pada tahun 1275, ia mengirim pasukan ekspedisi Malayu untuk menjadikan Sumatera sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi ekspansi bangsa Mongol. Saat itu penguasa Sumatera adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan ini akhirnya dianggap telah ditundukkan dengan dikirimkannya bukti Arca Amogapasa yang dari Kertanagara sebagai tanda persahabatan kedua negara. Nah, baik teman-teman, itulah tadi video sejarah dari Kerajaan Singasari. Sampai jumpa di video berikutnya.